Oke, sekarang kita akan masuk ke kapitel 2, vektor Rehnung. Di sini kita akan belajar ya, seperti yang diketahui vektor. Untuk itu, kita pertama akan mulai dengan basics-basicsnya tentang vektor ini. Pertama, kita harus ketahui yang namanya punct atau titik. Penulisannya punct ini, anggap gue punya punct A, itu penulisannya kayak gini. Let's say AX, terus garis tegak AY, garis tegak AZ. Jadi misalnya contohnya ada titik A, dia posisinya 1, 2, dan 3. Jadi dia posisinya di X Richtung 1, di Y Richtung 2, dan di Z Richtung 3. Jadi dia posisinya 1, 2, 3. Tulisannya gitu. Itu untuk punct. Dan ada yang namanya null punct. Null punct, seperti namanya dan simbolnya 0, dia itu ada di 0, 0, 0. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar, posisinya itu dia dari tengah-tengah sini. Mana ini? Nah, sini. Dia dari tengah-tengah gini. Jadi dia 0. Dia literal ada tepat di tengah koordinat sistem. Kayak gitu. Nah, lanjutnya kita akan lihat vektor. Apa itu definisi vektor? Jadi, vektor itu adalah perpindahan garis ya, perpindahan titik ke titik, dan itu vektor itu memberitahu kita perpindahannya itu jaraknya seberapa dan arahnya itu kemana. Jadi dari namanya misalnya vektor AB, berarti dia itu perpindahan dari titik A ke titik B. Kalau kita bilang vektor A kecil, ya berarti dari suatu titik ke suatu titik lain. Titiknya biasanya namanya titik A. Cuman intinya adalah kalau gue punya vektor A, ini gue hapus vektor A misalnya, di mana dia AX, AY, dan AZ tulisannya. Intinya dia itu digeser sejauh AX jumlahnya, Einheit, AX Einheit ya, Einheitnya kita tidak ketahui karena kan ini bukan mekanik. Kalau mekanik nanti bakal kelihatan Einheitnya meter, sentimeter atau apa di X Richtung, dan AY Einheit di Y Richtung, di Upsilon Richtung, dan AZ Einheit di Z Richtung. Jadi gitu. Intinya vektor adalah pergeserannya lah ya, bisa kita bilang gitu. Kemudian kita hapus, kita turun ke bawah, kita akan melihat ada yang namanya null vektoren. Kalau nggak salah harusnya ada, atau Ortsvektor ya. Null vektoren atau Ortsvektor, ini ada dua seperti yang tadi dibilang. Jadi null vektor itu 0 karena dia nggak ada perpindahan sama sekali. Jadi bisa dibilang dia 0 karena ya null vektor. Jadi anggap nggak ada pergerakan. Nah, dari ini kita bisa lihat ada namanya Ortsvektor. Ortsvektor adalah jarak perpindahan berapa banyak dari titik ke pusat sumbu. Jadi anggap gue punya sumbu begini, ini sumbu O, dan kemudian ini ada A. Kita lihat perpindahannya berapa sih dari O ini. O ini udah pasti 0 punct ya. Jadi berarti Ortsvektor OA bisa dibilang sebagai A sama dengan AX, AY, AZ. Karena logikanya OA itu kan berarti A dikurangin 0. Kalau mau dilihat dengan jelas, misalnya gue punya titik AB, vektornya itu berarti bakal jadi B, pakai huruf kecil, BX min AY, BY min AY, ups, mabok, BX min AX, BY min AY, BZ min AZ. Oke. Dan karena yang tadi dibilang O ini adalah ini punct, maka kita bisa hilangin aja nolnya. Makanya jadi ini benar. Oke, itu technically buat semuanya basicnya tentang vektor. Sekarang kita masuk tentang yang namanya Einheitsvektor. Jadi ada yang namanya Einheitsvektor. Einheitsvektor, atau kita bisa tulisnya biasanya ada A0 begini. Einheitsvektor. Ini tuh intinya itu
Kadang ada juga sih bisa nulis begini ya, AE, terserah. Einheit vektor itu intinya panjang selalu satu. Jadi panjangnya Einheit vektor itu selalu satu. Jadi simbolnya panjang, harga mutlak itu selalu satu. Dan contohnya Einheit vektor itu misalnya di x-akse. X-akse itu misalnya A0 itu 1, 0, 0. Di y-akse A0 itu 0, 1, 0. Jadi kalian bisa anggap Einheit vektor itu bagaikan nanti kalau di mekanik itu yang memberitahu arah. Jadi kayak misalnya bakal dikasih tahu kayak ada bola terlempar ke udara bentuk parabola misalnya begini. Terus saya situ kan ada kecepatan atas sama kecepatan vertikal sama kecepatan horizontal. Nah, kecepatan vertikal ini kalau kalian mau tulis dalam bentuk eh, vektor, itu bisa dikalikan dengan Einheit vektor y-akse. Jadi nanti bakal dapat kecepatan dalam bentuk vektor. Tapi itu nggak bakal gua bahas karena bakal naik kelihatan. Kalian bisa belajar sendiri nanti di mekanik. Cuman intinya Einheit vektor itu biasanya buat tentuin arah. Nanti bakal kepake buat pembuktian. Mungkin di kapital 3 bakal kelihatan. Intinya bisa dilihat Einheit vektor adalah vektor di mana panjangnya selalu satu. Dan ya ini salah satu contohnya. X-akse, Y-akse, nanti ada Z-akse cuma tinggal satunya di bawah itu. Oke, kemudian kita akan masuk ke yang namanya paralelogram. Paralelogram. Jadi kita membuktikan apakah suatu benda itu paralelogram. Yang misal begini, mau gambar aja cepet. Ya ada A, B, C, D. Ya penamaan bebas ya. Dan ada dua cara pembuktian. Cara yang pertama pembuktiannya adalah kalau panjangnya AB sama dengan CD dan AC panjangnya sama dengan BD. Kalau panjangnya ini sama, maka dia paralelogram. Kalau enggak, ya bukan. Yang cara kedua, ini egal ya, ini pilih satu atau dua. Cara yang kedua adalah kalau panjangnya AD sama dengan panjangnya CB atau BC, sama aja. Ini egal, mau pilih satu atau dua, terserah kalian mau pilih yang mana. Nah, itu untuk paralelogram. Kemudian kita akan masuk aja langsung ke operasi-operasinya vektor. Jadi kasih garis aja. Itu tadi part pertama membahas semuanya kayak gitu, basic-basicnya. Kemudian kita masuk ke vector operations. Vector operations. Jadi yang pertama ada addition, pasti ada pertambahan. Ya, tambah-tambah kurang-kurang. Dia kayak matematika ya. A plus B sama dengan B plus A. Maksudnya kayak penjumlahan biasa. Terus hasil itu bisa juga A plus BC. Bisa juga kalian tambahin dulu. Ini egal. Kayak biasa. Ya, terus kalau mau digambar juga bisa jadi kayak begini misalnya. Segini, terus tat. Terus ini hasilnya. Ini hasilnya, ini A, ini B. Hasilnya vektor tengah gitu. Kemudian ada pengurangan, subtraction, bisa aja dibilang let's say ada AB dikurang AC, maka hasilnya ya bisa kita putar. Jangan lupa vektor tuh kan ada arahnya ya, karena gue bilang tadi ada arahnya. Kalau diminusin berarti bisa diputar, atau kalau dari plus bisa jadi diputar, tinggal kasih minus. Plus CA begini sama dengan CB, bisa begini biar lihatnya gampang. Ini bakal gue kasih tunjuk. Jadi prinsipnya itu kalau vektor AB sama dengan min BA, ini namanya gegenvektor. Gegenvektor. Jadi kalau kalian ditanya apa itu gegenvektornya dari AB, ya BA, cukup BA karena dia vektor yang berlawanan arah, intinya gitu. Terus habis itu kalau gue punya AB tambah BC, maka dia jadi AC. Ya ini sifat-sifat vektor.
dulu pernah diajarin. Nih, oke. Dan kalau mau digambar mungkin konsepnya bisa gue bilang gini sih. Let's say gue punya gini dan begini. Ini A, ini B, ini C. Terus karena dia harus min AC, min AC balik ke kiri sini. Gue gambarin begininya. Segini. Ini kan min AC ini sini. Dan panjang ini sama dengan panjangnya ini. Makanya bisa dibilang arahnya dari ke kiri berarti dari A ke A aksen ini berarti dari C ke B. Dari ini ke sini arahnya. Jadi ya gitu kalau mau digambar. Oke, kemudian perkalian. Perkalian itu mungkin ya kayak biasa lah ya. T kali A jadinya TAX, TAY, TAC. Ya gitu. Ya pokoknya kalau mau gambar mungkin jadi misalnya kalian punya vektor gini, terus kalian punya kali T, ya ini vektor baru jadinya T kali A. Sedangkan ini A-nya yang kecil. Gitu. Dan kalau T-nya minus ya nanti arahnya tinggal ke belakang itu aja. Terus ya paling itu aja sih tentang penjumlahan, kurang-kurangan, perkaliannya udah. Oke. Sekarang kita masuk ke yang namanya linear combination form. Nah, ini yang biasanya bisa keluar karena ini core problemnya itu yang di sini, ini core problemnya dia linear combination form. Jadi kita tahu tadi seperti yang gue bikin, gue bisa aja bilang ada dua vektor namanya vektor A dan vektor B. Jadi diketahui A dan B. Terus saya itu gue bilang kayak diketahui juga vektor V. Vektor V adalah penjumlahan dari A tambah 2B misalnya. Nah, bentuk yang ini nih, itu namanya linear combination form. Atau bahasa singkatnya kita ngomong aja LK. Dan LK ini ya simbolnya V ini. Penulisannya bisa begini, bisa yang kayak gue tulis gini, V sama dengan A plus 2B, atau bisa juga tulisnya begini, Vx Vy tambah sama dengan T1 kali AX AY plus T2 BX BY. T itu apa? T itu skalar, jadi yang kayak gue jelasin di atas ini nih, T ini, itu ini, dan ini. Jadi masing-masing vektor punya skalanya masing-masing. Dan ya, tugas kita sekarang adalah mencari berapa itu T itu. Jadi kayak kalian dapat sebuah vektor, terus kalian tinggal cari aja T-nya. Ya ini technically ini gampang. Kayak caranya di Indo misalnya, kita bisa pakai substitusi eliminasi gitu-gitu. T1 kali AX tambah T2 kali BX. Terus VY sama dengan T1 AY plus T2 BY. Ya kita nanti bakal tahu AX, AY, BX, BY, VX, VY misalnya cari T bisa ya tergantung soal. Ini boleh kalian pakai eliminasi substitusi bebas terserah kalian. Tapi sebenarnya yang kita bakal belajar itu adalah caranya Gauss-Jordan kayak di kapital 1 Gauss-Jordan atau Kramer serah. Itu bakal ya kayak biasa caranya. Ini gue tulis saja bakal jadi gini. AX AY BX BY VX BY. Yang ditulis itu AX AY BX BY karena yang kita cari adalah T-nya. Jadi di sini kalau mau jelas di atas ini gue tulis T1, di sini T2. Jadi kita cari T1 dan T2. Jadi sama persis kayak Gauss-Jordan. Bedanya ini bukan XY tapi ini T1 T2 gitu aja. Nah, di sini kayak biasa gue jadiin ini A dan ininya gue jadiin part B. Nah, ya kayak biasa pertama ada cara namanya Gauss-Jordan. Kita tahu semuanya Gauss-Jordan. Kita bisa plus minus kali bagi bla bla bla. Cara kedua Kramer.
Ini nggak bakal gue jelasin detail karena kapital 1 udah. Simply tapi ini yang biasanya bakal keluar ya di ujian. Biasanya ditanya apakah V ini, V yang ini, itu apakah bukan Vx sih ya. Lebih jelasnya V ini, persamaan ini, apakah dia itu eindeutig Lösung, eindeutige LK dari kombinasi ini. Jadi kayak apakah cuman ada satu V yang gültig buat kombinasi pair A, B beserta T-nya. Nah, dan apakah juga A dan B ini linear abhängig atau enggak. Nah, itu bakal gue jelasin sekarang. Kalau misalnya determinan pertama, kalau misalnya determinan A itu tidak sama dengan 0, maka yang pertama V itu eindeutige LK dari si A dan B. Dan nanti kalau ada C ya ada C. Dan kemudian yang kedua adalah A, B, C itu linear unabhängig. Dua sifat ini yang paling penting, sisanya ada kayak cuma ada satu set T1, T2, T3, itu nggak terlalu penting technically. Yang pasti biasanya keluar tuh ini, ditanya apakah ABC linear unabhängig atau enggak. Dan kalau determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka dia linear unabhängig. Linear unabhängig itu maksudnya dia nggak paralel dan juga nggak komplanar. Komplanar tuh kalau tiga vektor terletak di satu eben yang sama. Nanti kalau ada soalnya bisa gue tunjukin. Ini determinan A sama dengan 0. Udah pasti yang satu adalah V bukan eindeutig. Atau bukan samsek. Jadi V ini bisa aja dia eh, bukan partnernya dari ini. Jadi kayak kalian kan punya, kalian dikasih tahu V, dikasih tahu A, dikasih tahu B. Apakah ada kombinasi yang memungkinkan antara A dan B untuk jadi V? Kan belum tentu V ini bisa possible. Kalau misal ternyata kayak ya let's say angkanya nggak memungkinkan gitu loh. Kayak persamaan biasa aja, kayak yang kemarin kita udah bahas di kapital 1, lusungnya bisa aja 0. Nah, itu bisa aja bukan sama sekali. Atau bisa bilang unendlich viele Lösungen. Eindeutig, bukan eindeutig jadinya. Jadi ya, well, tapi kita nggak bakal ditanya dasar teorinya, cuma buat pengetahuan aja. Nomor 2 adalah ABC, itu linear abhängig jadi. Abhängig. Oke. Dan ini nanti um, bakal kalau misalnya ditanya disuruh kasih tahu kan ini kan tadi gue bilang targetnya cari T-nya. Nah, dalam penulisannya kalau buat yang ini, buat si nomor 1 dari 2 ini, dia ini bakal kita harus cari Gauss-Jordan. Buat kayak kemarin, kayak biasa, kita harus cari L sama dengan T1 sama dengan T2 min A misalnya. Terus nanti T2 bilangan real. Gitu. Kayak biasa lah, kayak kemarin, cari X dan Y. Sekarang kita cari T1 dan T2 gitu. Jadi intinya buat kerjaan kapital 2 ini at least kamu harus tahu kapital 1. Dan kemudian itu aja sih buat linear Kombinationsform. Intinya cuma cari T dan tentukan linear unabhängig atau enggak. Dan kemudian sekarang gue bakal masuk ke yang paling sering dipakai adalah perkalian. Perkalian dari vektor. Ini gue garisin lagi. Oke. Pertama itu perkalian skalar. Skalar produk. Skalar produk ya kayak udah biasa kita tahu. A kali B itu adalah AX BX tambah AY BY plus AZ BZ. Jadi kayak tinggal kalian aja terus ditambahin selesai. Dan ada rumus satu lagi yang penting banget, A kali B itu adalah panjangnya itu sendiri dikaliin dikali lagi sudut antara keduanya. Gitu.
Nanti kalian biasanya tinggal cari cosnya sih. Kalian disuruh cari sudutnya berapa, ya tinggal di reverse aja, tinggal dibagiin gitu. Tapi intinya rumusnya cuma dua ini doang yang bakal kepake. Dan nanti kayaknya udah sih ini aja. Kemudian kita bakal masuk ke yang namanya Kreutz product. Kreutz product ini itu intinya sih, jadi asum gue punya AX, AY, AZ, ini A, dan gue punya B, BX, BY, BZ. Buat kedua soal ini, skalar produk, Kreutz produk. Jadi simbolnya nanti bentuknya X, kayak ya at least semua orang udah tahu pasti simbolnya X. Dan ini nanti ada uniknya buat cara ngapalinnya biar gampang. Kalau di Studcall nanti dikasih tahu cara dibesarinnya, jadi nanti dia tulis kayak tambahin di sini AX AY, ini BX BY, terus nanti dia kali silang begini. Cuman gua nggak pakai itu. Terserah sih mau pakai yang mana, bisa juga cara kalian sendiri kalau mau. Cuman kalau gua logikanya gini aja buat tampilin. Ini kalau udah apalinnya gampang banget, tinggal begini, terus begini, BZ. Ini gue bikin 3 kali biar kelihatan jelas. Cuman sebenarnya nggak usah 3 kali juga sih. Cuman biar kalian bisa lihat ini. Oke. Jadi nanti ini hasil akhirnya sama dengan besar. Oke, bagus. Nah, gue pakai biru sama ini. Nanti gue biruin aja. Jadi pertama kita dari tengah ini ke bawah sini. Terus saya situ dari bawah ke tengah. Yang dari sini ke reverse. Dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah. Kemudian yang di sini ngulang lagi pattern yang pertama, BY ke IEBX. Jadi kelihatan ya patternnya ya. Nah, apa itu biru? Biru itu yang bagian depan. Jadi biru, nih gue tulis biru IEBZ. Terus biru juga AZBX. Biru juga AXBY. Dan ini semuanya bakal dikurang. Kurang, kurang, kurang. AZBY, AXBZ, dan AYBX. Nah, jadi Kreutz produk hasilnya ini. Ya kan bisa lihat mulai dari bawah kurang tengah bawah kurang bawah tengah, terus bawah atas kurang atas bawah, terus atas tengah dikurang tengah atas, ya gitu aja. Itu cara gue apalin sih gini sih, lebih cepat soalnya daripada harus bikin lagi. Kalau ini kan nanti kalian dalam perhitungan kalian harus bikin AX AY gini-gini, kalian harus tulis di kertas. Kalau di sini kalian bisa nanti kalau udah apal terus jago bisa langsung pakai otak aja, tinggal ngitung ini gitu. Oke, itu Kreutz produk ya, terus cuman itu doang. Terus mungkin apa ya, udah sih kayaknya itu doang, nggak ada apa lagi. Paling rumus-rumusnya, sifat-sifatnya yang penting buat gua sih, gua tahu yang ini penting. Dikali B, jadi panjangnya sebuah Kreutz produk. Karena oh ya, Kreutz produk tuh pasti menghasilkan vektor nih kelihatan, sedangkan kalau skalar pasti hasilnya angka gitu. Jadi makanya itu bakal bisa kita tentuin panjang dari Kreutz produk itu adalah panjang dari masing-masing dikali sin. Jadi ingat ya, ini beda. Kalau yang biasanya di atas kan kali cos nih, ya ini kali sin. Dan ya, gua saranin sih, dan juga ini si Herr Sibel juga ada pernah ngomong, nggak boleh, mending jangan pakai ini buat cari sudut. Kan biasanya kan kita mau cari sudut, jangan pakai ini karena sin ini sama dengan sin 180-nya, jadi agak bahaya, bisa salah sudutnya. Jadi lebih baik pakai rumus yang di atas. Oke, itu aja. Terus kita nanti masuk ke normal vektor. Oke, ini part terakhir kemungkinan besar, normal vektor. Dan juga normal Einheitsvektor ya.
normal Einheitsvektor. Simbolnya ini n, normal vektor, dan normal Einheitsvektor. Jadi intinya normal vektor tuh vektor yang 90 derajat sama sesuatu yang mau dia normalin gitu. Jadi kayak misalnya gue punya vektor A, normal vektornya kalau gue kaliin sama dia bakal jadi 0. Dan ini berarti, dan ya sama kebalikannya, A itu tegak lurus N. Tegak lurus di sini ya kita bisa bilang ortogonal lah ya. Jadi A dan N itu ortogonal satu sama lain. Ini egal, jadi kita bisa dari sini kita bisa bilang AX NX tambah AY NY plus AZ NZ sama dengan 0. Dan ya ada indefinite banyaknya normal vektor karena kita bebas milih. Jadi kayak misalnya gue dikasih A. A itu let's say 1, 2, 3 ya. Terus dari situ gue disuruh cari N. Cari N kan gue bisa bilang N-nya itu berapa? Kita tentuin 1, 1, min 1. Ini kan bisa, boleh. Atau nggak gue bisa bilang N itu min 1, min 1, 1. Kenapa gitu? Dan seterusnya ini ada kombinasi ada banyak banget. Bisa aja gue bilang ini perkaliannya. 3, 3, min 3. Bisa juga. Kenapa bisa gitu? Karena dari sini kita bisa lihat ada banyak kombinasi. Jadi kayak 1 kali 1, 1 tambah 2 kali 1, 2 kurang 3, 0. Juga bisa kan? Min 1, min 2, plus 3, 0. 3 plus 6, min 9, 0. Jadi, technically, normal vektor tuh banyak. Karena seperti yang gue bilang tadi, vektor itu kan memberitahu kita tanda kutip arahnya. Kalau kelihatan, ini kan N kan kita belum tahu arahnya kemana, tapi pasti 90 derajat. Sama yang jelas adalah versi bungnya, jaraknya berapa. Dan seperti yang bisa kelihatan, jadi misal gue punya vektor ini nih, vektor A. Gue bisa bilang ini tuh normal vektor, ini juga normal vektor. Dan ini yang gede banget, ini juga normal vektor. Jadi kayak normal vektornya tuh banyak, yang penting kan 90 derajat, intinya gitu. Makanya itu normal vektor, nah ya, kalau di dalam 2 dimensi ini banyak banget, bahkan di 3 dimensi juga banyak, ya semuanya banyak sih technically. Nah, tapi hal yang sama tidak berlaku juga buat normal Einheitsvektor. Karena normal Einheitsvektor seperti yang namanya bilang, ini gue tulis normal Einheitsvektor, Einheitsvektor NE, dia pasti cuma ada dua. Cuma ada dua, jadi kayak satu pasang, dua biji normal Einheitsvektor. Kenapa? Karena dia cuma ada plus atau nggak minus. Dan ini gue tulisnya gimana ya? Bisa ini, gue tulis ini ya dulu. NE itu selalu satu, kayak biasa. Dan kedua, ini cara cepet. Oh ya, gue lupa ngomong. Ada cara cepet buat nentuin N. Jadi N itu bisa kita bilang kan N itu kan NX dan NY ya. Itu bisa kita bilang sebagai min K dikali AY terus K kali AX. Ya bisa bilang itu kalau misalnya kita punya A sama dengan AX dan AY. K itu apa? K itu angka bebas. Biasanya lu pilih satu sih biasanya. Bebas. Bisa satu. Makanya ya ini at least ini juga membuktikan bahwa N itu bisa indefinite banyaknya kemungkinannya karena bebas egal. Nah, tapi walaupun N itu egal bebas banyak banget, NE itu bakal cuman ada dua. Kenapa? Karena dari rumus NE sendiri adalah N per panjang N itu. Jadi kayak kalian misalnya bilang, let's say ambil yang 1 min 1 ini, yang soal di atas ini, 1 min 1, ini panjangnya bakal jadi akar 3. Jadi gue panain 1 min 1, panjangnya kan akar 1 tambah akar 1, akar 1 nama, akar dari 1 tambah 1, jadi akar 3 kan. Nah, kalau yang NE yang satu lagi, yang kita gedein nih, 369, 33 min 3 maksudnya,
Ini gue hapus. 3, 3, min 3. Panjangnya berapa? Panjangnya kan 9 tambah 9 tambah 9, 18, 27. 27 itu 3 akar 3 kan? 3 akar 3. Nah, tinggal kita bagi aja. Bagi jadi seperakar 3, seperakar 3, min seperakar 3. Di sini juga sama. Seperakar 3, seperakar 3, min seperakar 3. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa mau lu egal berapapun banyak n-nya, n itu pasti cuma ada 2 biji atau satu pasang. Nah, ini kan kita cuman bisa ngeliat, nanti kalian ada beberapa yang nanya, kok ini cuma satu sih? Nggak ada 2, satu pasang. Nah, satu pasang tuh maksudnya plus sama minus ya. Jadi kan bisa dilihat ini kan garis nih. Ini garis vektor. A. Kan NE kan panjang selalu satu, makanya panjangnya selalu satu, ini sama semua nih panjangnya. Ini NE. Nah, bawah juga NE. Makanya itu, tapi kan arahnya beda nih, arahnya beda. Nah, itu NE yang satu lagi bisa dibilang kalau dari sini jadi min seperakar 3, min seperakar 3, dan seperakar 3. Ini juga NE. Dan ini ada 2 NE makanya. Atau bisa dibilang satu pasang. Ini kita bisa dapetin dari contoh yang ke tengah ini. Yang tadi gue bikin. Ini bisa dapat dari sini. Kalau ya tinggal hitung aja kali minus. Intinya gitu. Dan itu untuk NE udah sih itu aja. Jadi intinya buat recap, normal vektor selalu ada indefinite banyaknya. Tapi normal n hatch vektor selalu cuma ada 2. Dan mungkin lupa ini luas paralelogram. Jadi let's say lu punya paralelogram yang lu mau cari luasnya. Ini gue gambar paralelogram. Ups, ya agak hancur, nggak apa-apa lah. Ini B, ini C. Luasnya ya secara global A kali B kali sin. Dan ya ininya maksudnya ini. Terus apa lagi ya? Technically ini tuh artinya ini panjang dari sebuah cross produknya. Kemudian bisa juga dibilang, well udah nggak ada lagi sih, cuman ini doang sebenarnya. Ya, cuman ini doang. Udah itu aja palingan. Dan ya, nanti udah nggak ada materi lagi. Harusnya gitu. Oke, jadi ini aja buat kapital 2. Nggak terlalu banyak, tapi memang gitu aja materinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.